nama saya Santas Patiot Maripasaribu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran militer, birokrat, dan pengusaha membentuk negara oligarki pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah latar belakang secara historis. Oligarki pada masa Orde Baru tidak muncul secara tiba-tiba, teman-teman. Itu melalui proses yang panjang konsolidasi kekuasaan negara. Di mana pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia berada pada era demokrasi terpimpin yang kemudian muncul ekonomi terpimpin, di mana Soekarno merangkul nasionalisme dan populisme yang mana menjamin kepentingan kelompok yang berakar secara mendalam dan konkret. Dengan meningkatnya kontrol kehidupan ekonomi oleh negara dan para pejabatnya, ini dilegitimasi oleh prinsip bahwasanya negara memiliki peranan ekonomi yang sah, yang dimana untuk menjamin kepentingan nasional dan mengatur kekuatan-kekuatan di pasar. Seyogyanya ini mengarah pada tujuan-tujuan sosial yang lebih besar lagi, teman-teman. Konsep kekuasaan anorganik inilah yang menciptakan atau menjadi topangan rejim ini dalam mengesahkan kepemilikan secara de facto oleh negara, yang dimana para pejabatnya diberi hak dan membebaskan mereka dari masalah akuntabilitas dan terlewatkan. Dalam sistem ini, teman-teman, peran negara diperluas secara signifikan dan negara menjadi pusat pengambilan keputusan ekonomi dan politik. Hingga, teman-teman, di pertengahan tahun 1960-an ditandai dengan ketegangan politik antara militer dengan PKI mencapai krisis pada tahun 1965, yaitu pembersihan terhadap para PKI itu sendiri. Peristiwa pembersihan para PKI ini, teman-teman, menjadi sebuah titik baru lahirnya masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Sehingga pada tahun 1966, Orde Baru membangun rezim yang menekankan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, serta perketatan kontrol sosial. Nah, dalam sistem inilah yang kemudian terbentuk sistem oligarki yang bertumbuh pada 3 kekuatan, yaitu militer, birokrat, dan pengusaha. Militer memiliki peran sentral dalam pembentukan oligarki pada masa Orde Baru. Sejak tahun 1965, militer tidak hanya berfungsi sebagai aparat penjaga keamanan negara, tetapi menjadi aktor dominan dalam perekonomian dan politik. Banyak jabatan strategis di pemerintahan pusat maupun daerah diisi oleh para perwira militer. Melalui peran gandanya, militer berhasil menjaga stabilitas politik dan berhasil mengontrol berbagai sektor penting. Dalam bidang ekonomi, militer sudah berkecimpungan sejak nasionalisasi perusahaan asing dan terus berlanjut dalam pengelolaan badan usaha milik negara serta proyek-proyek strategis lainnya. Birokrat bertugas mempunyai peran penting sebagai pelaksana dan perancang kebijakan pembangunan. Sekitar tahun 1973 hingga tahun 1974, pemerintah melakukan perubahan besar dalam sektor kebijakan ekonomi. Dengan membuka diri terhadap investasi asing dan melakukan kerjasama internasional. Yang disokong oleh Bank Dunia dan IGGI, Intergovernment Group on Indonesia, yang menjadi strategi pemulihan ekonomi. Birokrasi memberikan legitimasi ilmiah terhadap kebijakan strukturalisasi ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur. Organisasi-organisasi masyarakat dibatasi karena agar tidak bertentangan dengan ideologi negara, serta partai politik dipersempit ruang geraknya. Sedangkan partai politik Golkar itu dijadikan sebagai kendaraan untuk memenangkan pemilihan umum. Peran pengusaha dalam membentuk oligarki pada masa Orde Baru ini dapat kita lihat pada masa boom minyak, yaitu tahun 1973 hingga 1982. Kapitalisme negara berkembang pesat. Namun, pada pertengahan 1980-an, muncul keluarga-keluarga bisnis dan pengusaha klien atau kroni yang mendapatkan akses
istimewa terhadap proyek, lisensi, kredit, impor, dan kemitraan terhadap investor asing lainnya. Kebijakan seperti inilah yang membuat adanya sistem monopoli dan membuka peluang bagi pengusaha besar memiliki koneksi politik orang terdekatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Febriana Pulungan. Dan di sini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang peran dari militer, pengusaha, dan birokrat dalam membentuk oligarki pada masa Orde Baru. Nah, salah satu peristiwa penting yang menjadi pintu masuk terbentuknya oligarki pada masa Orde Baru adalah dengan dikeluarkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, di mana Super Semar ini dikeluarkan pada tahun 1966. Di mana Super Semar ini adalah sebuah surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Soeharto, di mana Soekarno ini memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil segala keputusan dan tindakan dalam upaya untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Karena tepat 1 tahun sebelumnya, itu pada tahun 1965, Indonesia itu baru saja mengalami krisis pasca terjadinya gerakan 30 September. Nah, dengan adanya Super Semar ini, Soeharto ini pun mulai mendapatkan legitimasi yang cukup besar dalam pemerintahan. Dan secara bertahap, Soeharto ini mulai mengambil alih kekuasaan. Sehingga setelah beliau mengambil alih kekuasaan, Soeharto ini juga mulai menempatkan militer ke dalam posisi-posisi pemerintahan, baik itu sebagai menteri, bupati, gubernur, bahkan ada juga yang ditempatkan sebagai pimpinan perusahaan negara. Dan sejak saat itulah, militer ini tidak hanya lagi berperan sebagai penjaga keamanan negara, tetapi mereka juga sudah berperan dalam bidang pemerintahan, politik, dan ekonomi negara. Nah, setelah kekuasaan Orde Baru terbentuk, militer ini pun mulai memperkuat posisi mereka dalam pemerintahan melalui konsep Dui Fungsi ABRI, di mana Dui Fungsi ABRI ini adalah sebuah doktrin yang memberikan peran ganda kepada militer. Jadi militer ini bukan lagi berperan dalam bidang keamanan dan menjaga stabilitas negara, tetapi mereka juga akan ikut terlibat dalam pemerintahan dan politik. Nah, dengan adanya doktrin Dui Fungsi ABRI ini, militer itu sudah mempunyai legitimasi untuk dapat terlibat secara langsung dalam ekonomi negara dan pemerintahan. Dan hal inilah yang menyebabkan mereka termasuk ke dalam golongan elit yang berkuasa karena sudah terlibat dalam pemerintahan dan ekonomi negara secara bersamaan. Nah, untuk melihat bagaimana peran dari militer dalam sektor ekonomi negara, kita akan mundur kembali ke belakang. Nah, salah satu perannya itu adalah yang pertama dengan mendirikan yayasan. Tepat pada tahun 1970-an, militer ini mulai mengembangkan perekonomian mereka dengan mendirikan berbagai yayasan. Dan salah satu contohnya itu adalah Yayasan Kartika Eka Paksi yang didirikan oleh militer Angkatan Darat. Nah, secara resminya, Yayasan Eka Paksi ini memang didirikan untuk membantu kesejahteraan prajurit militer, baik itu dalam penyediaan pendidikan, perumahan, ataupun kegiatan sosial bagi si prajurit maupun keluarga prajurit. Namun, realitanya, dalam prakteknya, yayasan ini tuh tidak hanya bergerak dalam bidang sosial saja, tetapi juga sudah merambat ke dalam bidang ekonomi. Yayasan ini telah terlibat dalam kerjasama bisnis, pengelola perusahaan, dan bahkan juga terlibat dalam pengelolaan proyek pembangunan. Dan melalui kegiatan inilah, militer ini akan mendapatkan dana tambahan di luar dari dana resmi yang telah diberikan oleh negara. Jadi mana nantinya dana tambahan ini akan mereka gunakan untuk memperkuat institusi militer mereka, baik secara politik maupun secara organisasi. Kegiatan militer dalam sektor ekonomi ini telah menunjukkan bahwa militer ini telah menjadi pelaku yang aktif dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, yayasan yang mereka dirikan ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana militer telah tergabung di dalam kelompok elit yang berperan dalam pembentukan oligarki pada masa Orde Baru. Nah, contoh nyata lainnya dari peran militer dalam sektor ekonomi negara itu juga dapat kita lihat pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1976 dalam pengelolaan Pertamina. Di mana pada tahun 1968 pemerintah itu telah menunjuk Ibnu Sutowo untuk menjadi direktur utama dari Pertamina. Nah, Ibnu Sutowo ini adalah salah satu perwira tinggi dari militer Angkatan Darat, dan beliau ini juga memiliki kedekatan yang cukup besar terhadap kekuasaan pada masa Orde Baru.
Pertamina ini adalah salah satu perusahaan minyak negara yang sangat penting dan juga sebagai penunjang perekonomian negara Indonesia. Dan di bawah kepemimpinan dari Ibnu Sutowo ini, memang Pertamina ini telah berkembang dengan pesat hingga dapat menjadi salah satu perusahaan minyak terbesar di Asia Tenggara. Karena pada saat itu Pertamina ini tuh mengelola produksi minyak dan gas bumi dari negara Indonesia dan juga telah berhasil menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing dari negara lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembentukan oligarki pada masa Orde Baru dari sisi birokrat. Nah, pada masa Orde Baru sendiri, pemerintah Indonesia itu sebenarnya telah banyak melakukan program pembangunan yang dikenal dengan istilah pelita atau pembangunan 5 tahun, di mana program ini itu terjadi pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1990-an. Nah, dalam program ini, pemerintah itu akan membangun infrastruktur negara, contohnya itu seperti jalan raya, bendungan, jembatan, bahkan kawasan industri. Namun, yang menjadi permasalahannya dalam program ini adalah setiap perusahaan yang ingin tergabung dalam program pembangunan proyek ini itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari birokrasi pemerintahan. Dan para birokrat pemerintah itu memiliki wewenang untuk menentukan perusahaan mana saja yang boleh terlibat dalam pembangunan proyek ini. Namun realitanya, para birokrat ini itu lebih sering memberikan proyek kepada perusahaan-perusahaan yang memang telah mempunyai kedekatan terhadap elit negara, khususnya itu terhadap pejabat dan juga militer. Akibatnya, hanya beberapa kelompok saja yang dapat memperoleh keuntungan dari program yang dijalankan dalam sektor ekonomi ini. Nah, hal ini telah menunjukkan bahwa birokrat ini tuh tidak mempunyai sifat yang netral, karena mereka hanya berpihak kepada perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai kedekatan dengan elit negara. Sehingga birokrasi ini itu telah berperan sebagai penghubung antara negara dengan para pengusaha, sehingga telah mempercepat terbentuknya oligarki pada masa Orde Baru. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kerjasama antara militer, birokrat, dan pengusaha dalam pembentukan oligarki pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru sendiri itu telah terjadi kerjasama yang erat antara ketiga kelompok ini, di mana militer itu berperan sebagai penjaga stabilitas keamanan dan melindungi sistem politik yang ada. Birokrat itu berperan sebagai pemberi izin usaha dan menentukan perusahaan mana saja yang boleh bergabung dalam proyek pembangunan, dan pengusaha itu berperan sebagai penyedia modal dan pelaksana proyek pembangunan. Sehingga dari kerjasama ketiga kelompok inilah yang menyebabkan dan menciptakan adanya hubungan yang saling ketergantungan hingga mempercepat terbentuknya oligarki pada masa Orde Baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Londo. Kali ini saya akan membahas bagaimana keluarga Soeharto masuk dalam ekonomi Indonesia dan dia memegangnya. Bagaimana? Ya. Kita tahu pada masa kekuasaannya Soekarno terjadinya banyaknya konflik dan terjadinya terjadi ekonomi yang terus menurun ke tingkat paling bawah. Nah, dan juga pemasukan dan biaya hidup pada masa itu sangatlah tragis. Nah, semenjak Soekarno lengser, Soeharto bingung. Soeharto pun bagaimana cara Soeharto menstabilkan ekonomi Indonesia. Nah, awal pertama dia menggunakan kebijakan yaitu potong kredit. Kredit yang ada di Indonesia ini akan dipotong semaksimal mungkin sampai ekonomi Indonesia itu diperbagus. Dengan cara itu ekonomi pada masa Orde Baru ini sangat luar biasa. Ekonomi sudah meningkat pesat, banyaknya peralatan modern seperti alat baja dan transportasi meningkat, dan pertanian pun juga meningkat.
dan petani itu pun sangat senang. Tetap dan pada masa itu kita disebut sebagai macan macan Asia karena kitalah di awal Soeharto kitalah paling banyak mengekspor 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 semua padi semua padi-padi yang ada di seluruh Indonesia ini. Makanya kita disebut dulu macan Asia. Saking pada saat itu wah ekonomi agak meningkat. Tetapi di balik semua itu di buku Fedi Hadis menceritakan bahwasannya disitulah terbentuknya oligarki bisnis. Oligarki bisnis, ya kan? Apa sih oligarki bisnis ini? Sebenarnya semenjak pas yang saya ceritakan itu tentang kredit Indonesia itu bukan Soeharto aja yang memegang, tetapi keluarga-keluarganya. Kenapa? Karena dia yang menguasai ekonomi Indonesia ini secara diam-diam supaya dia bisa mengatur semua ekonomi Indonesia ini supaya tidak ada yang menentang dia. Seperti dia kan kalau mau ngekspor itu jangan dari lokal tapi dari dia gitu. Ini sangat pintar dalam bisnis. Semenjak itu banyaknya keluarga Soekarno, para militernya dan juga elit-elit politik pada masa pemerintahannya, mereka lah memegang semua kekuasaan itu. Bukan kalian pikir rakyat lokal, tidak. Dan juga dia juga mengambil semua kredit dan juga memonopoli semua perusahaan-perusahaan di Indonesia ini secara diam-diam dengan bantuan elit politiknya. Makanya disebut oligarki bisnis, koalisi mereka. Koalisi dalam buku Hadis itu. Di buku itulah diceritakan bahwasannya elit-elit politik inilah yang memegang kekuasaan ekonomi Indonesia itu. Dan yang gini contohnya, Soeharto dan baru elit politiknya ini menguasai semua pasar-pasar di Indonesia seperti kehutanan, pertanian dan peternakan, perikanan dan perminyakan atau Pertamina pada masa itu. Wah. Dan juga nggak itu saja, banyak seperti banyaknya utang piutangnya itu terus meningkat. Itu diatur dia juga. Bank-bank Indonesia pun dia ngatur. Tapi bukan secara Soeharto, tetapi elit politiknya yang mengambil semua itu. Makanya pada masa itu dikira stabil, ya ekonomi pada itu melesat. Tetapi ada hal buruknya juga di masa pemerintahan Soeharto itu. Yang saya maksud itu, dialah yang memegang semua kekuasaan ekonomi Indonesia pada saat itu dengan cara dia mengkoalisi dengan oligarki bisnis Indonesia itu di koalisinya, dan dia yang memegang semua koalisinya itu. Nah, apa yang terjadi ketika dia lengser? Apakah oligarki bisnisnya ini bubar? Tidak. Mereka tetap menjalankan semua bisnis mereka. Tetapi kan hukum dan
apanya pasti ketahuan? Tidak, mereka tidak ketahuan. Pada masa B.J. Habibie pun mereka mengikuti hukum dan hukum-hukum dan juga gaya-gaya pemerintahan reformasi ini ke masa perekonomian Indonesia. Anti-anti ekonomi politik pada masa Soeharto ini masih ada sampai sekarang. Entah tahu keturunannya masih ada. Sampai tahu, saya tidak tahu, tapi di buku hadis hadis itu menceritakan seperti itu di bukunya. Dan ketika itu ekonomi Indonesia ini kayaknya masih pemerintahan masih oligarkinya masa Soeharto sampai sekarang pun masih ada. Karena tahulah bisnis ya bisnis. Pemerintahan para oligarki masa Soeharto sampai sekarang itu mereka sangatlah pintar dalam menjalankan bisnis mereka. Padahal mereka mengkhianati Soeharto dan tidak menulikan Soeharto lagi, hanya mengurus diri mereka masing-masing. Nah, semenjak itu disebutlah Soeharto ini pernah juga korupsi miliaran atau triliunan dalam sejarah karena yang saya ceritakan itu. Nah, begitulah cerita saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yesi Rotuanta Simbolon. Di sini kita akan membahas keberlanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang konteks sejarah. Di dalam konteks sejarah, bagaimana keberlangsungan ataupun bagaimana sejarahnya etnis Tionghoa memiliki keistimewaan di bidang ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, sebelum itu, mari kita bahas nih bagaimana etnis Tionghoa mendapatkan keistimewaan tersebut, di mana karena para etnis Tionghoa ini bukan hanya dibutuhkan ataupun bukan hanya diperlukan di dalam sektor produksi, tetapi mereka juga dibutuhkan oleh penguasa pada saat itu oleh Soeharto untuk menjalankan mesin ekonomi tanpa mengancam kursi kepresidenan. Nah, mengapa dikatakan demikian? Mari kita bahas. Nah, secara historis, keistimewaan penguasaan etnis Tionghoa di Indonesia bukanlah muncul tiba-tiba, melainkan itu adalah hasil warisan yang diturunkan ataupun yang sudah dimodifikasi. Nah, mengapa? Karena pada masa kolonial, Belanda menempatkan mereka sebagai perantara dagang ataupun dapat dikatakan sebagai intermediate minority. Ketika Orde Baru berkuasa pada tahun 1966, Soeharto tidak menghapus posisi di etnis Tionghoa tadi, tetapi malah memperkuatnya. Namun, ternyata ada hal yang disimpan oleh pemerintahan pada saat itu. Mengapa etnis Tionghoa yang lebih didukung, bukan rakyatnya sendiri ataupun rakyat pribumi pada saat itu? Karena ketika para etnis Tionghoa didukung di bidang ekonomi, tapi mereka juga dilemahkan di bidang politik. Jadi secara logikanya, pemerintah dapat memegang kendali politik terhadap etnis Tionghoa, tetapi etnis Tionghoa memegang kendali di bidang ekonomi di negara Indonesia pada saat itu. Nah, selanjutnya kita bahas nih di dalam buku hadis yang terbit di tahun 2005 tentang bagaimana etnis Tionghoa eksis di bidang ekonomi, tetapi mereka lemah di bidang politik, di mana aparatus negara ataupun penguasa negara menghisap sumber daya publik demi akumulasi modal elit. Nah, pengusaha Tionghoa ini dijadikan mitra karena memiliki jaringan dan
tapi mereka tidak memiliki akses di bidang politik ataupun mereka tidak memiliki ambisi nih di bidang politik di Indonesia pada saat itu. Jadi mereka memang dapat dimanfaatkan. Bisa dikatakan dengan santai nih, ada udang di balik batu. Nah, mengapa strategi tersebut dilakukan? Karena Soeharto mencegah adanya peningkatan ataupun borjuisi pribumi yang lebih mandiri yang bisa mengancam kepemimpinannya pada saat itu. Jadi pengusaha pribumi seperti saudagar muslim itu diembat dengan pengusaha-pengusaha di etnis Tionghoa. Jadi dengan Soeharto mendukung pengusaha-pengusaha di etnis Tionghoa tadi, maka etnis Tionghoa dapat menguasai ekonomi dan mengalahkan saudagar-saudagar muslim ataupun penduduk pribumi, dan dengan begitu penduduk pribumi akan tetap ada di bawah. Jadi yang di atas jadi kastanya itu tetap kepemimpinan Soeharto yang di atas, namun ia dapat mengelola seluruh ekonomi melalui etnis Tionghoa tadi. Nah, ternyata mereka bukan hanya dimanfaatkan nih pada saat itu, ternyata mereka juga pengusaha Tionghoa pada saat itu diistimewakan di rantai ekonomi seperti lisensi impor cengkeh ataupun monopoli gandum. Namun keistimewaan ini seperti menyandra. Mereka bukan hanya dimanfaatkan, tetapi secara tidak langsung mereka dapat dikambing hitamkan ketika terjadi krisis ekonomi. Jadi yang disalahkan bukan pemerintah, tetapi lebih ke etnis Tionghoa ini tadi. Nah, di dalam buku hadis pada tahun 2005 menekankan bahwa setelah Soeharto sudah runtuh, kekuasaan Soeharto sudah runtuh, mereka tetap melakukan reorganisasi ataupun warisan kepada bawahannya ataupun kepada anak-anaknya, karena mereka sudah punya modal, mereka sudah punya tabungan. Jadi ketika Soeharto runtuh, mereka memberikan sogokan kepada pemerintah-pemerintah yang ada di Jakarta dan mereka tetap dapat menguasai ekonomi seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, mengapa secara sosial etnis Tionghoa istimewa itu ada 3 garis besar. Yang pertama itu mereka di bidang ekonomi, di mana mereka dapat memutar ekonomi ataupun memutar uang, tetapi untuk pembangunan dan kepentingan elit. Nah, yang kedua itu ada di bidang politik. Mereka memastikan tidak ada kelas kaya ataupun saudagar kaya yang dapat memberontak dan mengancam kekuasaan pemerintah. Dan yang ketiga adalah di bidang sosial, di mana etnis Tionghoa ini dapat disediakan ataupun dapat dijadikan sebagai kambing hitam jika sewaktu-waktu negara terjadi krisis seperti itu. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan perkataan yang kurang baku atau dan lain sebagainya, saya minta maaf dan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, saya Karina. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konteks sejarah politik apa yang melatar belakangi keistimewaan pengusaha etnis Cina atau Tionghoa pada masa Orde Baru. Keistimewaan pengusaha etnis Tionghoa pada masa Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah dan politik yang melatar belakanginya. Secara historis, lahirnya Orde Baru berawal dari krisis politik pasca peristiwa 1965 yang mengguncang stabilitas nasional dan berujung pada runtuhnya kekuasaan Soekarno serta naiknya Soeharto. Pergantian rezim ini membawa perubahan besar dalam orientasi politik dan ekonomi negara. Jika pada masa demokrasi terpimpin, ekonomi cenderung bersifat rasionalistis dan anti modal asing, maka pada masa Orde Baru arah kebijakan beralih pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Orde Baru menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama. Pemerintah berusaha menghilangkan potensi ancaman ideologis, terutama yang dikaitkan dengan komunisme dan gerakan kiri. Dalam konteks ini, etnis Tionghoa berada dalam posisi yang ambigu. Di satu sisi, mereka mengalami pembatasan dalam bidang sosial budaya dan politik, melalui berbagai kebijakan asimilasi. Nah,
Namun di sisi lain, dalam bidang ekonomi justru muncul pola relasi patronase antara penguasa negara dan penguasa Tionghoa. Negara membutuhkan kelompok pengusaha yang memiliki modal, jaringan perdagangan, serta pengalaman bisnis untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Nah, dalam situasi inilah sebagai pengusaha etnis Tionghoa memperoleh akses istimewa terhadap proyek negara, kredit perbankan, lisensi impor, dan berbagai bentuk kemudahan usaha. Secara struktural politik, kekuasaan Orde Baru sangat tersentralisasi. Hubungan antara pengusaha besar dan elit politik membentuk pada konglomerasi yang saling menguntungkan. Pengusaha mendapatkan perlindungan dan kemudahan regulasi, sementara pengusaha memperoleh dukungan finansial dan stabilitas ekonomi. Dalam sistem yang cenderung otoriter tersebut, akses terhadap negara menjadi faktor kunci keberhasilan bisnis. Nah, oleh karena itu, keistimewaan yang diperoleh sebagai pengusaha etnis Tionghoa bukan semata-mata karena faktor etnisitas, melainkan karena kedekatan politik dan kemampuan ekonomi yang selaras dengan agenda pembangunan rezim. Namun demikian, konteks ini juga menciptakan ketimpangan sosial dan kecemburuan ekonomi di masyarakat. Konsentrasi kekayaan pada kelompok konglomerat tertentu menimbulkan persepsi bahwa etnis Tionghoa diistimewakan oleh negara. Padahal kebijakan tersebut lebih merupakan bagian dari strategi politik ekonomi rezim Orde Baru untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan. Nah, ketika krisis ekonomi di tahun 1997 sampai 1998 melanda dan legitimasi politik Orde Baru melemah, relasi patronase tersebut turut runtuh dan memunculkan kembali sentimen Tionghoa di berbagai daerah. Nah, jadi dengan demikian, konteks sejarah dan politik yang melatar belakangi keistimewaan pengusaha etnis Tionghoa pada masa Orde Baru adalah kombinasi antara perubahan rejim pasca di tahun 1965, orientasi pembangunan ekonomi yang pro-pertumbuhan, kebutuhan negara akan modal dan jaringan bisnis, serta pola kekuasaan yang tersentralisasi dan berbagai patronase. Keistimewaan tersebut bukan berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari strategi politik Orde Baru dalam membangun stabilitas dan mempertahankan kekuasaan. Di sini saya Fajar Gultom ingin menjelaskan materi kami, yakni tentang gerakan buruh pada masa Orde Baru. Nah, di sini kami memiliki dua materi. Materi pertama akan dibahas oleh saya dan materi kedua akan dibahas oleh teman saya Alfia. Nah, jadi teman-teman, setelah Soeharto lengser pada tahun 1998, buruh seharusnya punya lebih banyak kebebasan, tetapi kenyataannya mereka belum bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Kenapa? Ada dua alasan utama mereka itu nggak bisa memanfaatkannya. Yang pertama adalah bisa kita bilang krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998 yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, jadi fokus ke buruh, lebih ke bertahan hidup daripada berorganisasi. Nah, yang kedua itu adalah buruh saling bersaing satu sama lain. Berbagai kelompok buruh dan LSM berebutan pengaruh, teman-teman, bukan bekerja sama. Akibatnya sulit membuat strategi jangka panjang yang solid, teman-teman. Nah, selain itu, di zaman Orde Baru, banyak kelompok-kelompok buruh sengaja berorganisasi di tingkat komunitas, bukan di tempat kerja, supaya mereka ini tidak ketahuan dan ditindas aparat. Nah, cara ini memang aman, tetapi membuat mereka ketika tidak siap mereka ini tidak siap ketika Orde Baru runtuh. Nah, selanjutnya adalah sejarah gerakan buruh Indonesia. Nah, gerakan buruh Indonesia sudah ada sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Nah, sejak awal gerakan buruh ini bersifat politis, bukan sekadar soal upah dan kondisi kerja.
Nah, pada zaman kolonial Belanda ataupun masa kolonial, buruh ini ikut gerakan nasionalis, lalu dilumpuhkan pada tahun 1920-an. Nah, yang kedua adalah pada zaman revolusi. Nah, pada tahun 1945 sampai 1949, buruh ini bangkit lagi, bahkan berbentuk gerakan yaitu Laskar Buruh atau bisa dibilang pasukan yang bersenjata untuk mempertahankan pabrik dari tentara-tentara Belanda, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah pada tahun 1950-an, tepatnya pada akhir tahun tersebut. Buruh ini berperan penting dalam nasionalisasi perusahaan asing. Nah, pokoknya buruh pada masa itu adalah kekuatan politik yang nyata dan dapat diperhitungkan, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah gerakan buruh ini. Bagian selanjutnya adalah gerakan buruh dihancurkan pada era Orde Baru. Nah, semua itu berubah drastis di pertengahan 1960-an, teman-teman. Ketika Soeharno dan militer ini naik ke tampuk kekuasaan, teman-teman. Nah, jadi militer ini menghancurkan PKI atau Partai Komunis Indonesia, dan karena PKI ini merupakan serikat buruh terbesar saat itu. Maksudnya dekat dengan serikat buruh terbesar saat itu. Nah, serikat buruh itu juga ikut terkena imbasnya, teman-teman. Nah, sejak saat itu gerakan buruh dilamakan secara sistematis, dan pada tahun 1973 semua serikat buruh yang masih ada dipaksa bergabung dalam satu wadah tunggal yang dikontrol negara. Nah, satu wadah tersebut merupakan FBSI, yaitu Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Buruh dilarang berpolitik, hanya boleh bicara soal ekonomi dan sosial saja, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah cara pemerintahan Orde Baru mengontrol buruh, teman-teman. Nah, Orde Baru ini mencitrakan doktrin bernama Hubungan Industrial Pancasila yang isinya itu kira-kira itu begini, teman-teman. Buruh, pengusaha, dan negara itu seperti satu keluarga besar yang harmonis. Negara adalah bapak yang bijaksana. Jadi, tidak perlu ada konflik atau mogok kerja. Nah, tentu saja dalam praktiknya yang seperti yang saya bilang tadi, bapak yang bijaksana ini lebih sering mendukung buruh daripada pengusaha, teman-teman. Dan hak untuk buruh-buruh itu dilarang. Alasan budaya Indonesia tidak suka konflik. Padahal itu hanya alasan untuk mengungkap buruh, teman-teman. Bayangin jika kalian menjadi posisi di buruh ini, teman-teman. Tidak bisa bebas dan susah untuk mengekspresikan ruang-ruang kita, teman-teman. Nah, kalau ada buruh yang berani melawan, cap yang sering dipakai adalah komunis atau mengancam stabilitas nasional. Contoh nyatanya itu seperti pemimpin buruh pada masa itu, yaitu Muchtar Pakpahan atau Muchtar Pakpahan, teman-teman, yang dimana dia itu dituding berlatar komunis setelah memimpin aksi buruh di Medan pada tahun 1994. Intimidasi dan kekerasan oleh aparat keamanan adalah hal yang biasa terjadi sepanjang era Orde Baru, teman-teman. Bayangin kalau kita berada di posisi buruh pada saat itu, teman-teman, bagaimana susahnya dalam memperjuangkan hak-hak mereka, teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Alfiah. Pada masa pemerintahan Soeharto, negara hanya mengakui satu serikat pekerja resmi, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Sistem serikat tunggal ini membuat buruh tidak memiliki kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi di luar struktur yang dikontrol oleh negara. Dalam praktiknya, SPSI lebih dipandang berpihak kepada pemerintah dan pengusaha dibandingkan memperjuangkan kepentingan pekerja. Memasuki akhir tahun 1980-an, ketidakpuasan buruh semakin meningkat seiring dengan rendahnya upah, buruknya kondisi kerja, serta meningkatnya kesadaran akan hak-hak normatif di tengah pertumbuhan industrialisasi yang pesat.
Nah, akibat kondisi tersebut, gelombang pemogokan buruh mulai meningkat secara signifikan. Jika pada tahun 1989 tercatat hanya 9 kasus pemogokan resmi, maka pada tahun 1965 jumlahnya melonjak menjadi sekitar 350 kasus. Peningkatan ini menunjukkan adanya konflik industrial yang semakin tajam antara pekerja dan pengusaha. Nah, buruh mulai berani melakukan aksi kolektif meskipun berada dalam tekanan politik rezim Orde Baru. Pada masa akhir Orde Baru, mulai bermunculan kelompok-kelompok perorganisasian buruh yang berbasis komunitas yang tidak diakui secara formal dalam sistem hubungan industrial resmi. Kelompok-kelompok ini sering bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat posisi tawar mereka. Salah satu organisasi penting yang lahir pada periode ini adalah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI yang dibentuk pada tahun 1992. SBSI berfokus pada pendidikan hak-hak buruh serta advokasi kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK dan persoalan upah dengan basis utama buruh-buruh pabrik. Nah, selain itu, pada tahun 1994 berdiri Pusat Perjuangan Buruh Indonesia atau PPBI yang memiliki orientasi lebih radikal melalui perorganisasian aksi langsung dan pengogokan di berbagai sektor industri. PPBI memiliki keterikatan dengan Partai Rakyat Demokratik yang menunjukkan bahwa gerakan buruh mulai terhubung dengan gerakan politik yang lebih luas dan secara terbuka menentang rezim Orde Baru. Di berbagai kawasan industri muncul juga forum-forum buruh berbasis komunitas yang bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI yang memberikan bantuan hukum serta kelompok solidaritas perempuan yang mendampingi buruh perempuan. Kemunculan organisasi-organisasi ini mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan terhadap serikat resmi yang berada di bawah kontrol negara. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah merespons dengan pendekatan keamanan. Jadi, banyak aktivis buruh yang ditangkap dan organisasi-organisasi independen mengalami tekanan serta pembatasan aktivitas. Namun, situasi semakin buruk ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998. Pada masa krisis tersebut, ekonomi Indonesia menyusut sekitar 14% yang menjadikannya salah satu krisis terparah di Asia. Dampaknya sangat besar bagi kalangan buruh karena terjadi PHK massal dan melonjaknya harga kebutuhan pokok pada saat itu. Menjelang 21 Mei 1998, buruh turut terlibat dalam aksi-aksi demokrasi dan bergabung dengan gerakan mahasiswa dalam memberikan tekanan politik terhadap rezim Orde Baru. Meskipun secara historis gerakan mahasiswa tetap menjadi aktor utama dalam kejatuhan Soeharto, keterlibatan buruh menunjukkan bahwa krisis ekonomi dan ketidakadilan struktural telah memperluas basis gerakan sosial. Setelah kejatuhan rezim Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan terbukanya ruang demokrasi, kebebasan pers, kemunculan berbagai partai politik, serta pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis. Kondisi ini membuka peluang bagi buruh untuk membentuk serikat secara lebih bebas. Namun demikian, pada masa awal reformasi, organisasi buruh belum sepenuhnya solid. Tingginya angka pengangguran pasca krisis tetap membuat posisi tawar pekerja relatif lemah dan struktur ekonomi yang sedang jalani pemulihan.